Assalamualaikum soleha, berjumpa lagi dengan Ibu Mona. Kali ini kita akan belajar PAI tentang kasih sayang Rasulullah. Nah, seperti biasa sebelum kita belajar, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Adab berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga dengan doa tadi Allah melapangkan dada kita, memudahkan kita dalam menerima pembelajaran pada hari ini dan memudahkan lisan Ibu Mona dalam mengajarkan anak-anak Ibu pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke materi, mari sama-sama kita bersalawat dulu untuk Rasulullah. Ikuti Ibu ya. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Rahmat dan keselamatan Allah tetap untuk Nabi Muhammad. Rahmat dan keselamatan Allah tetap untuk kekasih Allah. Ibu akan bacakan sedikit cerita tentang Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak Ibu yang soleh-solehah, Nabi Muhammad sangat menyayangi umatnya. Siapa umatnya Nabi Muhammad? Yaitu kita. Nabi Muhammad sangat mengharapkan agar umatnya bahagia di dunia dan di akhirat. Nabi Muhammad berpesan agar umatnya selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Nabi Muhammad tidak membeda-bedakan umatnya. Ingat, Nabi Muhammad tidak membeda-bedakan umatnya. Nabi Muhammad bersahabat dengan semua orang, baik orang kaya maupun miskin. Bahkan Nabi Muhammad menyayangi pengemis buta meskipun pengemis itu terus menghinanya. Nah, sekarang mari kita perhatikan contoh kasih sayang Nabi Muhammad terhadap anak kecil. Dengarkan cerita Ibu baik-baik ya. Saat hari raya tiba, Nabi Muhammad melihat anak kecil menangis di pinggir jalan. Nabi Muhammad bertanya kepadanya, "Mengapa kamu menangis?" Anak itu menjawab, "Ayah saya meninggal dan ibu saya tidak ada. Saya tinggal sendiri, tidak punya baju dan tidak punya makanan dan minum di hari raya." Nabi Muhammad kemudian berkata, "Jangan menangis, aku akan menjadi ayahmu." Mendengar perkataan tersebut, anak itu sangat bahagia. Kemudian Nabi Muhammad mengajak anak itu pulang, lalu memberinya baju baru dan makanan untuk hari raya. Subhanallah, Nabi Muhammad sangat menyayangi anak-anak. Sebagai anak muslim, kita harus selalu meneladani kasih sayang Nabi Muhammad. Nah, anak-anak Ibu, dari cerita tadi maka kita dapatkan bahwa Nabi Muhammad tidak pernah membeda-bedakan umatnya, baik kaya maupun miskin. Bahkan Nabi Muhammad sangat menyayangi anak yatim. Rasulullah sangat menyukai anak-anak kecil. Rasulullah memiliki sifat yang jujur. Jadi, agar kita bisa bertemu dengan Rasulullah, berbanyaklah bersalawat, menyukai anak-anak yatim, menghormati kedua orang tua,
selalu bersedekah, dan harus berkata jujur atau memiliki sikap jujur. Nah, sekarang Ibu akan lanjutkan sedikit lagi cerita tentang Rasulullah. Keteladanan Nabi Muhammad SAW harus selalu kita tiru. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir. Ingat, tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat, bukan hanya untuk umat Islam saja, tapi untuk seluruh umat manusia yang ada di muka bumi. Nabi Muhammad SAW lahir pada 12 Rabiul Awal, bertempat di kota Mekah. Aminah binti Wahab adalah ibunya. Aminah binti Wahab adalah ibunya. Abdullah bin Abdul Muthalib adalah ayahnya. Nama ayah Rasulullah adalah Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdullah meninggal saat Rasulullah masih di dalam kandungan. Ayah Rasulullah meninggal saat Rasulullah masih di dalam kandungan. Saat bayi, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimah. Saat dewasa, Nabi Muhammad SAW berdagang. Rasulullah berdagang barang milik saudagar kaya. Saudagar kaya tersebut adalah Khadijah. Kemudian Khadijah menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW terkenal tabah dan pekerja keras. Ia juga terkenal bertanggung jawab dan jujur. Ada 4 sifat Rasulullah yang harus kita teladani. Yang pertama tadi tabah, pekerja keras, bertanggung jawab, dan jujur. Sehingga beliau diberi julukan Al-Amin. Al-Amin artinya terpercaya. Al-Amin artinya terpercaya. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Saat itu zaman jahiliyah. Jadi pada saat Rasulullah diangkat Rasul, zaman itu masih zaman jahiliyah. Jahiliyah artinya kebodohan. Masyarakat di Mekah menyembah berhala. Nabi Muhammad SAW mengajak mereka semua ke jalan yang benar, yaitu mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang menentang Rasulullah, banyak yang menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi tidak pernah menyerah, tetap menyebarkan agama Islam. Rasulullah tidak menyerah, Rasulullah tetap sabar, tetap tabah. Rasulullah terus bekerja keras, berkata jujur kepada umatnya untuk terus menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak Ibu, sudah selesai cerita tentang kasih sayang dan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dari 2 cerita yang sudah Ibu ceritakan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad yang selalu dirindukannya, maka kita juga harus merindukan Rasulullah. Caranya selalu sholat duha, salah satunya bisa dengan sholat duha, selalu bersalawat, dan mengasihi anak yatim. Masih banyak contoh Rasulullah yang lain yang bisa kita lakukan sama-sama dari kecil. Ada lagi sifat Rasulullah bertanggung jawab. Anak-anak Ibu bisa bertanggung jawab dengan barang milik pribadinya. Kenali pensil masing-masing, kenali penghapus masing-masing, kenali buku tulis masing-masing, kenali sepatu masing-masing, kenali tas masing-masing, dan bertanggung jawab saat bangun tidur merapikan tempat tidurnya. Nah, sifat lain yang bisa kita ikuti adalah sifat
pekerja kerasnya Rasulullah. Ketika banyak tugas dari sekolah, anak-anak ibu ingat, Rasulullah saja yang sudah dihina, dilempari, dicaci maki oleh umat manusia, tapi Rasulullah pantang menyerah untuk menyebarkan agama Islam. Rasulullah bekerja keras, Rasulullah tabah, Rasulullah sabar. Anak-anak ibu juga harus demikian. Oke? Dan selalu patuhi kedua orang tua, karena Rasulullah juga sangat menyayangi kedua orang tuanya. Nah, sekarang tugas anak-anak ibu adalah mengerjakan kuisis dan menceritakan kembali cerita kasih sayang dan keteladanan Rasulullah. Nanti dikirim ke nomor Ibu Mona melalui via WhatsApp ya. Jika ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan ke WhatsApp pribadi Ibu Mona atau bisa langsung menelepon Ibu Mona. Baik, mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.